Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan serta mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami dapat bangkit dari tidur kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami di hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar apa yang telah kami rencanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai juga dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat, Naposo Bulung, dan anak-anak sekolah minggu. Kita kembali lagi ke renungan harian pada hari ini yang diambil dari Hosea 11 ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca nats kita pada pagi hari ini merupakan sebuah cerita bagaimana Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel atas keperdosaannya. Bagaimana Israel yang muda atau Israel pada awal-awal keluar dari tanah Mesir, ia ditolong oleh Tuhan. Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka dapat keluar dari tanah Mesir, dapat terbebas dari perbudakan, dapat terbebas dari penindasan. Tetapi kasih setia Tuhan itu ternyata tidak mendapatkan respon yang positif. Bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel justru merespon kasih itu dengan menyembah berhala, menyembah allah-allah lain, berpaling dari Tuhan dan menuju orang lain untuk disembah. Tentunya ini bukan perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan dan juga bukan perbuatan yang baik. Bagaimana Tuhan telah mengasihi mereka tetapi mereka justru berpaling. Meskipun mereka sudah ditolong, tetapi mereka tidak tahu berterima kasih. Tentunya akan ada konsekuensi dari hal tersebut. Pada akhirnya mereka mengalami masa pembuangan. Mereka dikembalikan ke tanah penyiksaan tersebut. Mereka dikembalikan kepada masa-masa mereka ditindas. Tetapi ternyata Amanginang dan juga Naposo Bulung, di tengah pembuangan mereka, pada akhirnya Tuhan juga mau untuk tetap mengasihi mereka. Kasih Allah begitu besar dan kasih Allah mengalahkan apapun itu, sehingga apapun keadaannya Allah akan tetap mengasihi kita. Ini dibuktikan dengan bangsa Israel yang tetap dikasihi oleh Allah. Mereka berdosa, mereka berpaling, tetapi mereka tidak dibiarkan hancur secara total oleh Tuhan. Mereka tetap diberikan pengharapan, mereka tetap diberikan kesempatan untuk mau berubah, untuk mau kembali kepada Tuhan. Pada ayat 11, ini merupakan gambaran bagaimana Allah dapat memberikan janji untuk pemulihan kepada bangsa tersebut. Bagaimana bangsa tersebut pada akhirnya mendapatkan pemulihan, dikembalikan ke rumah mereka yang semestinya. Bagaimana rumah yang tenang, rumah di mana mereka bisa hidup dengan nyaman, bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Dari masa pembuangan pada akhirnya mereka dikembalikan ke rumah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Kita yang penuh dosa, penuh kesalahan, dan penuh keburukan. Tentunya kita tidak lepas dari hal-hal tersebut. Bagaimana kita dapat merasakan Allah, kasih Allah kepada diri kita. Dan tentunya Allah tetap mengasihi kita di tengah keperdosaan kita, di tengah kesalahan kita. Kita tetap dapat hidup hingga pada saat ini. Kita dapat menjalani aktivitas kita pada saat ini. Itu merupakan bentuk kasih Allah kepada kita. Lalu belajar dari kisah ini, maka kita jangan mau seperti bangsa Israel. Ketika mendapatkan kasih Allah, mereka berpaling.
Tetapi bagaimana kita ketika kita mendapatkan kasih Allah tersebut, kita dapat meresponnya dengan menyebarkan kasih itu kepada sesama kita. Bagaimana kita meresponnya dengan iman kita kepada Allah, bukan berpaling, tetapi justru semakin maju untuk menghadap Allah. Maria Manginang dan juga Napo Sobulung, melalui kasih Allah kita juga mau menjadi orang yang lebih baik lagi, melakukan perubahan dalam diri kita, transformasi dalam diri kita, dari orang yang sebelumnya buruk menjadi orang yang baik, dari orang yang tidak mengenal Allah menjadi orang yang semakin mengenal Allah. Mari kita terima kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita dengan melakukan hal-hal baik dan menyebarkan hal-hal baik di sesama kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.